Di video kali ini sepertinya Netanyahu sudah terbukti benar-benar mati, teman-teman. Karena apa? Ada berbagai macam bukti kematian Netanyahu yang sampai hari ini ya meskipun belum terkonfirmasi langsung lah daripada Israel, namun data atau fakta ini sudah mulai mencuat, yang dimana banyak pakar-pakar tentang masalah AI ini angkat suara bahwa kehadiran Netanyahu di berbagai macam video terbarunya ini sudah mulai diproduksi oleh AI. Contohnya seperti di channel Tasik Ngaji. Ya, beliau ini teman saya, teman-teman. Yang dimana dulu kita sempat tukar informasi dengan beliau mengenai pembahasan Panji Gumilang. Nah, dan sekarang saya menemukan fakta baru dari postingan beliau ini, yaitu tentang validnya kematian Netanyahu. Dan saya memiliki pandangan pribadi masalah ini. Tapi sebelum itu kita simak penjelasan dari beliau. Ada lagi video terbaru ya ikhwah yang diupload di akun Netanyahu, dan apa yang terjadi lagi dan lagi. Ini videonya AI ya ikhwah. Dan ini 100% AI. Kenapa 100% kita mengetahui itu? Karena di dalamnya ada kejanggalan-kejanggalan yang sangat-sangat nyata. Yang pertama, kami akan tampilkan video terbaru ini di mana ini cincinnya yang hilang timbul. Terkadang cincinnya itu ada, tapi di slide atau di detik berikutnya cincinnya hilang. Dan kemudian detik berikutnya cincinnya ada lagi. Maka intinya untuk penyebutan seperti ini adalah video palsu atau video bikinan yang bilang. Baik, kita akan lihat lebih dahulu bagaimana isi dari videonya dan kita akan reaksi bersama. Kemudian yang kedua, ini sangat menarik lagi bahwasanya teman dari Benyamin Netanyahu ini sudah mengkonfirmasi bahwa orang ini mengatakan akan dikenang di dalam sejarah. Apa pernyataan seperti ini kalau bukan bahwasanya Netanyahu ini sudah tiada kabila. Baik, kita lihat lebih dahulu bagaimana isi dari videonya, silakan. Nah, di sini memakai cincin ya, masih ada cincinnya. Oke, nah di sini tidak ada cincin. Ada lagi cincinnya. Diperlambat, tidak ada cincinnya. Kemudian ada lagi cincinnya. Oke. Hilang timbul, teman-teman, cincinnya. Oke, ya, ini sangat tampak jelas ya. Ada lagi yang sebelumnya tidak ada. Sahabat Tasik Ngaji, ini sangat menarik ya, karena beberapa kali videonya ini semacam ingin dipalidasi bahwasannya Netanyahu masih hidup, Netanyahu masih sehat, Netanyahu masih ada gitu ya. Tapi setelah kita melihat dari video yang diupload sampai 3 kali, dan itu semuanya di dalamnya ada kepalsuan, ada kebohongan, dan bisa terbongkar itu semua. Bahkan bukan menurut kami yang awam, menurut pakar juga yang di bidang itu meneliti AI salah satunya, mereka mengatakan ini video palsu, ini video AI, ini buatan manusia, bukan video asli Hafila. Nah, ini sangat buatan digital, lebih tepatnya buatan teknologi ya. Menarik saja. Kenapa kami katakan demikian? Karena disambung lagi oleh temannya dari Netanyahu, yang kemudian orang ini mengatakan bahwasanya Netanyahu ini akan dikenang dalam sejarah. Baik, ini postingannya seperti ini ya. Benyamin Netanyahu will be remembered in history. Kalau misalkan kita terjemahkan ya secara bebasnya, Benyamin Netanyahu akan dikenang di dalam sejarah sebagai salah satu dari pemimpin terhebat dalam apa nih, gak kelihatan. Netanyahu akan dikenang dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin terbesar dunia bebas. Nah, apa bahasanya kalau misalkan orang ini mengenang? Otomatis kalau misalkan dia mengatakan seperti itu, ya tidak jauh-jauh lah, berarti orang tersebut yang dikenang itu sudah tiada. Oke. Jadi kesimpulan dari beliau, Benyamin Netanyahu sudah mati, teman-teman. Meskipun belum ada konfirmasi daripada Israel bahwa Netanyahu beneran mati atau tidak, namun perspektif itu mulai timbul. Ya, sama halnya dengan Mujtaba Khomeini yang beberapa hari ini diberitakan dan juga dikonfirmasi oleh siapa? Oleh media Iran tersendiri bahwa Mujtaba tengah terluka parah. Beruntung katanya masih hidup. Selain dia dilaporkan terluka parah, ditambah beruntung masih hidup. Di sini teman-teman sudah memberikan penekanan bahwa perbedaan antara Israel dengan Iran, Israel tidak memberitakan bahwa Netanyahu meninggal ataupun terluka. Karena kalau kita melihat kenyataan di Tel Aviv pertanggal 17 Maret 2026, kemarin tepatnya, kondisi Tel Aviv ya masih hijau, masih bersih ya, kota-kota atau apa namanya itu gedung-gedung tingginya masih utuh, tidak seperti di video yang beredar bahwa Tel Aviv tengah hancur, jantung Tel Aviv luluh lantah.
Pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, sama seperti kematian Benjamin Netanyahu. Belum diberitakan oleh media resmi Israel, tiba-tiba Netanyahu dikabarkan mati. Padahal ada beberapa postingan terbaru dari dia yang mengucapkan selamat hari Nauruz. Nauruz apa sebutannya? Pokoknya hari api lah, hari cahaya, hari baru atau hari apa tuh yang dirayakan oleh bangsa Iran, baik Syiah ataupun Majusi. Jadi mereka punya hari-hari seperti ini, teman-teman. Nah, di samping hal itu juga terkait dengan kematian Benjamin Netanyahu, saya pribadi, karena kan kata beliau juga ditambah. Apa dah, coba kita dengar. Intinya beliau memberikan statement yang intinya di sini ada juga pernyataan beliau bahwa seolah-olah kematian Netanyahu adalah akhir dari perang, begitu ya. Coba dengar. Sudah meninggal, Alhamdulillah. Ini teman dekatnya yang kemudian difoto bareng-bareng Netanyahu ini. Baik. Saya akan menganalisa seperti ini, Alhamdulillah. Kenapa Netanyahu ini tidak diberitakan atau tidak dikabarkan kematiannya? Kami melihatnya seperti ini, analoginya seperti ini. Ada sebuah bangsa, misal ini analogi saja. Kemudian di bangsa tersebut memiliki sebuah kerajaan, dan kerajaan ini sangat kritis, Alhamdulillah. Kerajaan ini sangat ingin akan mendekati kehancuran. Iya. Kalau misalkan di sebuah kerajaan, rajanya dikabarkan mati, rajanya dikabarkan itu sudah kritis, sudah parah, maka apa yang terjadi? Maka rakyatnya akan semakin terpuruk, akan semakin tersiksa dan tercekik. Sehingga raja ini akan terus dibiarkan dan diberitakan rajanya masih hidup, supaya nanti masyarakat itu akan mempunyai harapan gitu ya, akan mempunyai setidaknya optimisme bahwasanya mereka akan menang melawan musuh-musuh. Tetapi pada intinya bangsa itu sudah tidak ada rajanya lagi, sudah mati rajanya. Kalau misalkan sudah diketahui. Padahal yang beneran mati ya pemimpin Iran, teman-teman. Dikonfirmasi dari berbagai macam media di Iran, yang beneran mati itu ya pemimpin Iran. Bahkan penerus pemimpinnya pun hilang entah kemana, dilarikan ke Rusia. Dan berbagai macam menteri-menteri, petinggi-petinggi rezim Iran sudah banyak yang tewas. Ini kalau kita berbicara masalah kenyataan, bahwa apabila diberitakan pemimpinnya tewas akan menghancurkan rakyat-rakyatnya. Tapi buktinya di Indonesia, Iran meskipun diberitakan Ali Khamenei mati, Mujtaba lagi kritis, lagi ini lagi itu, tapi diberitakan juga bahwa Iran dengan kondisi tersebut semakin kuat, semakin hebat, semakin menggempur Tel Aviv, meskipun pakai AI. Beberapa serangan besar yang diviralkan itu kan dari AI. Hanya serangan-serangan kecil yang mendarat di rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga kok begitu. Jadi kalau kita mau memakai analisis beliau bahwa ketika kematian seorang raja, kematian begini akan membuat bangsanya down, membuat ini down. Tidak sebenarnya, ya cukup sudah ya. Rumusnya tidak seperti itu juga. Karena apa? Ya contohnya seperti Iran. Ali Khamenei mati bukan berhenti sampai pada Ali Khamenei. Tapi ada Ali Khamenei selanjutnya, yaitu anaknya. Nanti anaknya ini mati, tidak akan berhenti. Akan ada lagi penerusnya. Dan begitu pun terus menerus seperti itu. Misalkan benar-benar mati nih PM Israel, Benjamin Netanyahu. Apakah perang akan berhenti dengan matinya Netanyahu? Tentunya tidak. Akan lahir Netanyahu yang lain. Karena apa? Yang dibangun sudah perang, teman-teman. Ya, yang dibangun oleh Hama, yang dibangun oleh Iran adalah perang. Yang dibangun oleh Netanyahu ya perang. Kalau penyelesaian masalah harus dengan cara perang-perang seperti itu, maka selamanya akan ada luka. Perhatikan perjuangan Arab Saudi di dalam memerdekakan Suriah. Ya, meskipun sudah puluhan tahun terlibat konflik antara milisi Suriah dengan rezim Assad, yang dimana dia menjajah ke sana lalu jadi rezim. Bertahun-tahun, puluhan tahun Arab Saudi mendukung kemerdekaan Suriah, dan akhirnya apa? Tercapai dengan berdiplomasi dengan Amerika, dengan menyuarakan di PBB, merdeka, lepas dari Assad. Assadnya kabur tak tahu kemana. Dan sekarang Suriah mulai memperkuat kekuatan militer dan menjalin hubungan yang kuat juga dengan Amerika. Agar apa? Untuk keamanan militer. Ya, bukan jadi budak. Agar tidak perang lagi. Kalau Palestina dipegang oleh Iran, teroris Iran, maka apa yang terjadi, teman-teman? Perang akan terus berlanjut. Karena memang orang-orang Iran ini, terkhusus dari rezimnya ini, Syiah Rafidhah, mereka adalah golongan orang yang hobi perang, menumpahkan darah kaum muslimin Sunni. Perlu diingat itu. Sejarah mencatat. Ya, tapi ya sudahlah. Karena netizen di Indonesia rata-rata ketika diberikan fakta dan data, mereka tidak mau, lebih memilih berita hoax yang diberitakan oleh media-media mainstream malah. Ya sudah, mau bagaimana lagi?
Yang penting kita mengedukasi umat tentang bahayanya Zionis dan juga tentang bahayanya Iran. Perhatikan teman-teman, semua orang ingin perdamaian. Semua ingin mendambakan perdamaian. Apa salahnya kita meneriakkan perdamaian? Stop konflik. Kalau kita berbicara masalah dendam, ya sebanyak apa sih rudal-rudal yang mau kita kirim ke negara seberang, ke negara tetangga karena berbicara masalah dendam? Apa kita mau mencontoh Syiah dengan fitnah-fitnahan bahwa Fatimah dibunuh oleh Umar, lalu kita menyimpan dendam, diwariskan dendam itu dari kakek ke anak-anak, ke cucu, cucu ke cicit. Diwariskan dendam itu untuk apa? Untuk membangun kebencian. Apakah seperti itu? Semoga bisa dipikirkan dan silahkan komentar.